Nah, ingkang salajengipun penjelasan yang ketiga dari pasal ingkang kedua saking kitab Safinatun Najah menika inggih menika penjelasan tentang iman dumateng para malaikat. Ingkang dipun maksud iman dumateng para malaikat inggih menika bilih kita memahami, mengenal, meyakini bilih malaikat menika salah setunggalipun makhluk Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun ciptakaken saking bebongso cahaya, nur ya. Dari cahaya lan menika malaikat menika bukan laki-laki, bukan perempuan. Nah, menika memang makhluk ingkang makhluk salah satu makhluk Allah SWT yang diciptakan tidak laki-laki, tidak perempuan, dan semuanya hanya taat dumateng Allah SWT. Kegiatannya atau tugasipun inggih menika namung ibadah. Malaikat niku mboten butuh mangan, ngombe, ora ngeleh, ora ngelak terus menungso. Tetapi dia adalah makhluk Allah yang suci, yang halus, ingkang diciptakan saking cahaya dening Allah SWT, dan mereka ini bukan laki-laki, bukan perempuan, tetapi mereka adalah makhluk yang sangat-sangat taat, tugasnya hanya beribadah dumateng Allah SWT. Nah, itu keyakinan kita. Terus walaupun wonten ing salah setunggalipun hadis nalikanipun di kitab napa nika hadis arba'in nek mboten pintu, ketika malaikat Jibril berwujud seperti seorang laki-laki yang datang menemui Kanjeng Nabi, bertanya tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, apa tanda-tanda hari akhir dan lain sebagainya. Nah, kata Rasulullah, dia adalah malaikat Jibril yang sedang mengajari kalian tentang ilmu Allah SWT. Nah, yaitu memang berubah wujud, tetapi ya hanya bukan wujud aslinya. Tetapi nak sejatosipun malaikat Allah Subhanahu wa taala menika adalah makhluk yang halus, yang suci, bukan laki-laki, bukan perempuan, yang mana mereka menika tugasipun namung taat ngibadah dumateng Allah SWT, boten kados menungso yang butuh mangan, butuh ngombe, ya kan. Nek menungso kan nggih mangan ngombe ya butuh nyamburi barang kan. Nah, kalau malaikat ini enggak, kerjaannya hanya ibadah terus taat macam. Nah, ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita harus yakin seperti itu. Nah, ini malaikat yang wajib kita ketahui menika ada 10 yang kita wajib ketahui. Malaikat Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Malaikat Jibril tugasipun menika menyampaikan wahyu. Nah, kemudian malaikat Mikail yang membagi rizki. Nah, kemudian malaikat Israil ingkang gaweane nyabuti nyawa. Nah, terus rasane iki kok sing wong mati wakeh men iku lah ya edah keselera malaikat Israil. Wallahu a'lam nggih. Apakah malaikat Israil iki gor siji, tetapi mungkin yang jenenge Israil menika ya Israil ki wakeh. Sehingga waduh, atau wallahu a'lam kalau memang satu itu tentu kekuasaanipun Allah SWT bagaimana biar malaikat Israil menika bisa bertugas. Nek ngoten-ngoten niku mboten kudu dipahami detail. Kita sebatas yakin saja bahwa Allah menika nggadhahi para malaikat yang mana memang ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Ampun ngantos kelintu bahwa berarti Gusti Allah ki butuh rewang yo. Gusti Allah butuh pembantu, mboten. Allah tidak butuh pembantu, tetapi memang itu hak Allah untuk kemudian menciptakan makhluk-makhluk, salah setunggalipun malaikat, ya memang sing duwe tugas-tugas ngono ya ben. Allah menciptakan kita manusia ya kon gelem ngaji, kon ngibadah macam-macam mboten karena Allah butuh kita, mboten. Allah tidak butuh kita untuk ben wah aku gen dipercaya nek
Gusti Allah ki ya sing paling top. Dumbuk gelem ngaji, du gelem ibadah. Enggak begitu. Wonten ing kitab yang kita dulu ngaos yang pertama Nasaihul Ibad, di awal-awal pembahasan itu kan Allah itu tidak akan bertambah menjadi agung, bertambah menjadi mulia gara-gara semua makhluknya itu taat, ataupun sebaliknya. Nek do makhluk hidup ning donya ki do maksiat kabeh, Gusti Allah ya ora dadi cilik, mboten. Allah tidak terpengaruh atas apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya. Tetapi memang itu hak Allah menciptakan semua makhluk-makhluknya dengan berbagai tugas-tugas dan fungsinya itu. Jadi bukan karena Allah butuh bantuan mereka, termasuk malaikat menika. Malaikat menika makhlukipun Allah yang diciptakan bukan laki-laki, bukan perempuan, yang dia hanya taat-taat saja. Ya, taat ibadah tok, dia juga tidak beribu, tidak berbapak, tidak makan, tidak minum. Gaweane pokoknya ibadah, nglakoni tugasnya itu. Nah, kemudian ada malaikat mungkar nakir, raqib atid. Mungkar nakir sing nangkuti wonten kubur nggih. Walah iki ya jan ngasih bongo iki malaikat sing mati pendak dina akeh nggih mboten enten istilah-istilah ampun dibayangke malaikat niku kados menungso. Nah, sepeda malaikat itu makhluk Allah yang berbeda wujudnya, berbeda perannya, tugasnya juga berbeda. Jadi tugas kita sebagai manusia yang beriman cukup yakin bahwa Allah punya malaikat-malaikat dengan beberapa tugas-tugas dan fungsinya tadi. Nah, niku penjelasan yang ketiga tentang iman kepada malaikat. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah niku maksudipun pripun? Nah, kita jejeripun tiyang beriman menika nggadhahi keyakinan bilih Allah menika menurunkan kitab-kitab sucinya sebagai panduan buat manusia yang diwahyukan kepada para nabinya, para rasulnya, yang mana sebenarnya kitabnya menika nek wonten ing penjelasan kitab menika ada sekitar 104 buah. Tetapi yang wajib kita ketahui itu namanya hanya kitab Zabur yang diturunkan dumateng umatipun Nabi Daud. Kemudian kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan juga untuk menjadi panduan buat umatnya Nabi Musa. Kitab Injil yang diturunkan kepada diwahyukan dumateng Nabi Isa dan juga itu menjadi panduan buat umatnya Nabi Isa. Lan ingkang terakhir inggih menika Al-Qur'an yang menjadi kitab suci yang diwahyukan dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi panduan buat seluruh umat manusia. Karena Quran menika menjadi kitab suci terakhir dan menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Makanya wonten Al-Qur'an menika surat As-Saff nek mboten kelintu bahwa Nabi Isa menika sudah menyampaikan kepada Bani Israel bahwa nanti akan datang setelahku mim ba'dismuhu Ahmad, yang datang setelahku yang namanya Ahmad, yaitu nama lain Nabi Muhammad SAW, yang mana ini nanti akan menjadi nabi yang membawa wahyu dari Allah arupi kitab suci Al-Qur'an menjadi mukjizatnya, menjadi panduan buat umat manusia. Sehingga ibaratnya nek undang-undang menika setelah diamandemen, wah ini ada perbaikan. Amandemen terakhir inilah yang sudah paling valid. Begitu sudah ada amandemen terakhir kan mesti undang-undang sebelumnya kan menjadi tidak berlaku. Mekaten ugilah ingkang kita yakini dengan kitab Allah menika. Kitab-kitab Allah menika asline kathah dikirimkan kepada menjadi panduan dumateng kagem para nabi dan umatnya saat itu. Tetapi begitu sampai Nabiullah Muhammad SAW menjadi nabi ingkang terakhir pikantuk wahyu arupi Al-Qur'an, maka ini adalah menjadi panduan untuk seluruh manusia yang ada di dunia ini yang mau beriman, ya kan? Dan mestinya kitab-kitab suci yang sebelumnya sudah tidak berlaku lagi. Karena ini sudah menjadi yang paripurna, ingkang paling akhir menjadi penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya.
Pramila saking menika cara kita memahami bagaimana kita melihat kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Apakah berarti itu wah pokoknya Kristen iki salah dan terus kita meyakini begitu bahwa agama-agama yang lain yang bersumber pada kitab-kitab suci yang sebenarnya juga berasal dari Allah menika wau itu sebenarnya ya ono beneris bahwa itu dari Allah. Tetapi mestinya untuk zaman sekarang ini, zaman sejak diutusnya Nabi Muhammad, mestinya itu sudah tidak berlaku lagi. Maka mestinya kita mengikuti pakai mana? Ya Al-Quran, kitab suci. Maka kita harus menghormati juga agama-agama lain dalam artian janiki mereka ki yo karepe ki wis bener, gor kurang pas. Karena mereka mengikuti kitab-kitab yang sumbernya juga dari Allah. Gor gandeng wong asline ki wis ora kanggo kok ijek tetep di note kan ngoten. Nah, sehingga itulah kurang tepatnya mereka. Nah, semoga mereka juga akan mendapatkan hidayah Allah SWT sehingga bisa mengikuti kitab yang paling akhir inggih menika Al-Qur'an. Penjelasan ingkang salajengipun inggih menika percaya kepada Rasul. Kepada Rasul menika maksudnya pripun? Nah, keimanan kepada Rasul-Rasulnya Allah SWT adalah kita meyakini bilih para Rasul itu adalah orang-orang yang diutus, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka manusia. Nek Al-Qur'an menika Qul inni ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Nabiullah Muhammad SAW diperintahkan Allah SWT untuk mengatakan ini basyarum mithlukum yuha ilayya. Ini ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Nek kirang pas mungkin caketi tinggal dengan Al-Qur'an. Bahwa sesungguhnya aku ini manusia biasa. Terus makhluk Rasulullah, para nabi itu bukan makhluk lain. Tetapi itu mereka juga adalah manusia biasa, hanya saja mereka itu memiliki keistimewaan inggih menika yang dipilih oleh Allah kemudian diberikan wahyu. Itu mandat langsung saking Gusti Allah sehingga mendapatkan wahyu-wahyu saking Gusti Allah. Nah, yang mereka ini juga berkewajiban untuk menyampaikan dumateng sedaya umatipun tentang pedoman hidup sing paski adalah ini. Terus niku nek cara nggon perusahaan adalah ono manajere, kemudian ada kabak-kabak. Nah, para kabak inilah yang kemudian diberikan kepercayaan oleh manajer untuk menyampaikan tentang apa-apa yang mesti dilakukan oleh para pekerja di situ. Oh nggon bagian iki kowe kudune ngene. Nek pengen manut sing bener, eneng kene untuk gaji sing ya sesuai, kowe kudune ngene. Itu menurut para kabak. Yang kabak ini adalah orang kepercayaan manajer. Saya tentu saja tidak membandingkan Allah dan manajer, tetapi hanya supados gampil anggenipun memahami. Jadi para rasul itu juga manusia biasa. Para kabak tadi juga manusia biasa. Tetapi mereka memang mendapatkan kepercayaan langsung dari yang paling tertinggi di dalam lembaga itu. Nah, kalau kita ini adalah alam semesta, pemilik alam semestanya ini adalah Allah SWT, makhluk yang diutus untuk mengelola di bumi ini adalah manusia, ya, bukan malaikat, bukan yang lainnya. Manusialah yang diutus, dan para nabi ini adalah juga manusia yang diberi kepercayaan khusus dening Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu sebagai pedoman menjalani kehidupan mereka. Nah, kita kudu yakin itu kan itu. Nah, orang yang beriman kepada Rasul adalah mereka yang meyakini bahwa mereka Nabiullah Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain. Kalau yang wajib kita ketahui ini kan ada 25 nggih, mulai Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. 25 wajib yang wajib diketahui, tetapi sebenarnya penjelasan kitab menika para rasul yang diutus sejak zaman awal dulu sampai akhir nanti itu adalah ada sekitar 314 nabi. Nah, hanya saja yang wajib kita ketahui yang disebutkan itu ada 25 rasul itu. Mereka tugasnya apa? Sama tadi, manusia biasa yang diberikan kepercayaan khusus dening Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu
Yang mana wahyu itu adalah untuk menjadi pedoman bagi umatnya masing-masing tadi. Ngoten ya. Jadi ini kita harus yakin. Nabi Muhammad itu apakah dia itu dukun? Bukan, dia manusia biasa. Tetapi mereka Nabi Muhammad mereka nabi yang manusia yang istimewa, diberikan kepercayaan oleh Allah, diberikan wahyu berupa Al-Quran yang menjelaskan tentang apa sih yang harus dilakukan dening manungsa selama hidup di dunia menika. Nah, ingkang angka 6 penjelasan dari pasal yang kedua ini tadi tentang rukun iman adalah percaya kepada hari kiamat. Ingkang dimaksud dengan percaya kehidupan kepada hari akhir menika napa? Kita meyakini bilih gesang kita wonten ing alam donya menika adalah kehidupan yang sementara saja. Dan nanti akan datang suatu masa yaitu di mana bumi semuanya ini akan dihancur leburkan oleh Allah dan muncul kehidupan baru yaitu urut-urutan kehidupan akhirat. Mulai dibangkitkan gitu. Setelah ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, kemudian bumi ini semuanya menjadi alam semesta ini menjadi hancur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, sing dos mati dibangkitkan semuanya, kemudian kumpulkan di mahsyar, kemudian hari mulai penimbangan amal. Mulai penghitung-hitungan amal, kayak neng dunya mbiyen ngopo wae dan lain sebagainya. Kemudian sampai penentuan nanti akan masuk surga atau neraka. Dan hari akhir itulah, rangkaian hari akhir itu adalah hari-hari yang sebenarnya kita nanti akan melaluinya untuk seterusnya. Wis ora ana rampungnya. Kalau dunia ini ada akhirnya. Akhirnya kapan? Yaitu ketika hari hari akhir, yaitu mun kiamat kan. Tetapi setelah masuk hari akhir itu kita sudah nggak ada akhirnya. Wallahu alam, apakah nanti kadang nek ngangen-angen ning ora tekan. Kok malah sok wedi nek ajeng ngangen-angen. Sok apa ya Gusti Allah lek kindang wis rampung digawe meneh kaya wallahu alam. Tetapi kalau penjelasannya adalah sejauh yang kita pahami adalah bahwa hari akhir itu adalah hari yang kekal, tidak akan ada ujungnya. Berarti kalau berdasarkan penjelasan saking kitab Safinatun Najah menika, so nek wis ning akhirat niku ya wis kekal. Wis ora ana akhire. Gusti Allah mbolen apa gawe bumi meneh ya, Mas. Mboten nek penjelasannya dari kitab-kitab yang ada adalah nanti tidak akan ada ujungnya. Nah, itu repotnya. Kenapa? Di saat itu adalah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang apakah menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka. Nah, tentu kita sangat berharap muga-muga semua amal ibadah yang kita lakukan wonten ing dalam alam dunya menika estu dipun tampi dening Allah sehingga nanti bisa masuk ke surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Makanya nanti tadi kalau belajar dari ini, iman niku aja gur taklid tok, aja gur waton melu-melu, tetapi ya memang kudu sinau. Nah itu nggih. Monggo terus kita semangat mawon mencoba memperbaiki kualitas keimanan kita. Lan ingkang terakhir para hadirin rahimakumullah, penjelasan tentang iman kepada takdir Allah ya. Baik itu yang buruk ataupun yang baik. Menika maksudipun pripun? Penjelasanipun inggih menika keyakinan kita bilih saderengipun Allah menika menciptakan dunia berikut seluruh manusia. Allah menika sampun menentukan tentang iki engko uripe pirang tahun, rezekine wonten ngen hadis arba'in menika juga ada penjelasanipun bahwa manusia itu sebelum sebelum terlahir ke dunia, selama di dalam kandungan itu sudah dijelaskan. Kowe engko jodohmu iki, bondomu jatahe semene, kowe engko dadi apa-apa. Aslinya itu sudah ada kodoknya. Cuman kita nggak paham itu. Kita mboten ngertos, tidak ingat semuanya kan itu. Termasuk kita dimintai persaksian bahwa apakah engkau meyakini bahwa Allah itu adalah sebagai Tuhanmu, ya qalu bala syahidna kan itu. Tetapi ya gandeng nek bon apa menika sudah lahir wis lali kabeh. Nah, maka tugas kita selama hidup menika untuk berusaha mengingat kembali ilmu-ilmu Allah dengan cara apa? Ya ngaji.
Nah, dengan ngaji menika mencari tahu sebenarnya apa sih yang menjadi tugas-tugas kita selama di dunia menika. Nah, salajengipun yang terakhir adalah dengan kita percaya kepada takdir Allah menika, bahwa Allah menika yang menentukan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat, baik itu buruk atau baik, semuanya harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, pamunten wonten iklan niki. Jadi tentang percaya kepada takdir Allah menika, kepada hari akhir adalah bahwa kita menika hidup di dunia adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Allah yang sejatosipun semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sok kowe iki dadi wong Islame kaya ngopo dan lain sebagainya. Tetapi kan ngeten kadang dadi pitakonipun. Lah nek awake dhewe iki engko asline wis ditentokke engko arep eneng surga apa eneng neraka, ngopo aja nglakoni urip. Masalahnya kan ngeten. Kita menika enggak ada yang tahu. Awake dhewe menika mengke sok meninggalnya husnul khotimah apa suul khotimah. Tetapi kita menika dipun bekali dening Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah membekali kita dengan potensi untuk berbuat baik, untuk potensi untuk berbuat takwa. Kita itu sama-sama bisa jadi wong apik, bisa jadi wong elek. Dan itu kita melakukannya secara sadar. Wahadainahum najdain. Allah juga sudah menunjukkan kepada kita dua jalan. Maksudnya pun ngeten. Wonten ing Al-Qur'an yang menjadi pedoman umat Islam menika, Allah pun jelaske, kowe nek nglakoni iki engko bakal nyang mlebu swarga. Kowe nek nglakoni iki oh kuwi kemaksiatan yang nanti akan dibendu dening Allah, akan dimurkai Allah Subhanahu wa taala, iso marake kowe nyang mlebu ning neraka. Niku kan asline nggon Al-Qur'an pun enten kabeh. Dan kita ini kan urip wonten donya niki ora kaya robot. Waten mlaku mlaku sak karepe. Jenengan sakniki ajeng mlampah ngaos napa mboten. Itu kan jenengan punya hak. Nek jenengan akhirnya memutuskan mangkat ngaji, ya insyaallah untuk ganjaran misalkan mboten. Jenengan misalkan awake dhewe iki kon iya rusak. Jenengan misalkan iki kita kon mangkat kon infak, kon melu kurban. Lah kuwi arep nglakoni apa ora niku kan pilihan kita. Napa enten kok reti-reti iki aku mangkat dhewe reti-reti tuku wedhus dhewe tuku anu dhewe kok aku jane ora gelem. Enggak mungkin. Tetap kita itu sebenarnya punya hawa punya napa jenenge? Punya kemampuan untuk memilih antara mau taat kepada Allah atau tidak, antara mau beribadah atau mau bermaksiat. Niku pilihan ada pada diri kita. Sehingga di dunia menika nek kados ingkang dipun aturaken Dr. Zakir Naik itu, kita ini sedang ujian. Gusti Allah niku wis nyepake surga neraka, wis nyepake. Ning arep tak uji, kowe engko asline iso mlebu nyang surga tenan apa ora? Wis tak kei ilmu, bocoran soale, bocoran materine yaitu dengan Al-Qur'an niku. Nah, di Al-Qur'an wis tak dudoi bagaimana caranya untuk bisa masuk surga, carane iki. Carane gen iso nyang neraka, iki dalane. Wis tak dudoi kabeh njajal. Kowe iki nek tak kei tes uripmu ning donya njajal. Kowe engko dadi wong sing taat apa sing maksiat. Nah, kan akhirnya pilihan itu pada masing-masing. Sehingga kalau Gusti Allah itu akhirnya napa menika menentukan wah lah kok yo disiksa ning neraka padahal anu wah Gusti Allah ora adil. Kok mboten adil pripun? Guru menika nalikanipun bikin soal nek ana murid sing wis tak kei materi kabeh wis padha, tak ulang kabeh padha. Tak kei contoh-contoh soal, latihan-latihan soal ya wis padha. Lah nek akhire ana sing gelem sinau, akhire nggarap soal ya iso. Kemudian bener ya dikei biji apik. Nek sing ora tau gelem sinau, malah pingine nyontek atau malah wayah kon ulangan malah ra mangkat. Ya maka dia akan nilainya buruk. Apakah gurunya itu enggak adil? Ya adil. Jadi kira-kira begitu. Terus ingkang kita pahami tentang takdir Allah SWT, kita harus yakin bahwa
Allah menika sudah menentukan eh, Allah menika sudah menentukan kepada kita tentang takdir baik dan takdir buruk kita. Allah itu sudah menentukan cara-cara kita untuk menjadi hamba Allah yang baik. Allah juga sudah ngasih peringatan. Nek kowe nglakoni ngene, kowe berarti dibendu dening Allah, iso mlebu nyang nerakane Gusti Allah. Maka ojo ngasih nglakoni ngoten. Nah, kira-kira begitu. Sehingga iman kepada takdir itu termasuk niki corona jenenge mati ki ya wis jatahe mati ya mati. Mbok ana corona apa ora ana corona ya memang. Tetapi bagaimana ikhtiar kita untuk napa menika menjaga berhati-hati dengan penyakit. Ini kan penyakit baru nggih, maksudnya zaman biyen-biyen urung ana model corona. Memang pandemi menika di dunia ini sudah muncul beberapa kali pandemi, maksudnya penyakit sing sak donya dolorone meh padha kabeh. Itu sudah berkali-kali. Nah, termasuk yang terakhir ini corona. Dulu pernah katanya wabah kolera, macam-macam itu meh sak donya nggih, ngonten-ngonten kabeh gitu. Tapi akhirnya orang bisa survive, bisa bertahan. Yo sing mati yo akeh kan itu. Nah, kalau ini sekarang yang datang ini kan corona. Nah, corona ini kan penyakit baru yang masih belum bisa dipahami seutuhnya. Makanya para tenaga medis, para orang-orang yang ahli juga masih karo nyinau nih. Jadi ketentuannya kok cek mulah malih. Ternyata ngene. Biyen gor tanda-tandane watuk pilek tok. Anget ternyata sekarang malah ono sing jenis varian terakhir corona iki sing ora ono gejala-gejala ngono reti langsung mati juga ada juga. Makanya masih dalam pengkajian. Nah, kita ya pripun sikap kita ya hati-hati mawon. Pilih corona ini ada ya pasti ada, tetapi kemudian bagaimana menyikapinya ya sebijak mungkin. Ampun ngantos kita berkira lah corona gor gawe-gaweane wong, ampun. Itu terlalu beresiko. Pangapunten di keluarga saya saja yang sudah kena corona sudah banyak. Dari keluarga kakak saya sudah ada, dari mertua juga sudah ada, adik ipar juga sudah pernah gitu. Yang masih bertahan alhamdulillah juga banyak, tapi yang akhirnya kalau wingi ibu wonten menika juga ini juga betul-betul karena corona. Dan itu sudah diikhtiari maksimal itu. Nah, pramila kita terutama yang paling penting adalah menjaga ketahanan tubuh kita. Nek sehat fit, maka insya Allah nek kena penyakit gampang kuat untuk kuat bertahan. Tapi terutama kalau makanya kalau dalam bahasa medis itu enggang sepuh-sepuh niku yang paling riskan. Kenapa? Karena mereka nanti yang berpeluang biasanya pun duwe kawan-kawan penyakit lain itu loh. Nah, nek wis duwe penyakit liya niku sing marake kok nek kena virus menika pas masa pemulihan niku sing rada rekoso. Cara adik ipar kula yang juga kebetulan dokter yang kemarin juga merawat ibu juga. Ibaratnya kayak mesin mobil. Nek mesin mobil cek anyar, ijek tahun enggal ngono. Tahu ana rusak sithik, dandani niku cara midun mesin arep didandani meneh niku pemulihan cek gampil. Nah, tapi kalau orang yang sudah sepuh duwe gawan penyakit lain, ya mungkin pernah kena rusak sithik arep diperbaiki niku ya luwih rekoso karena onder delay iki wis kadung liya-liyane iki sing rusak wis akeh. Sehingga perbaikannya akan menjadi susah. Maka agak riskan bagi orang-orang yang tua ataupun anak muda yang memang punya riwayat penyakit-penyakit lainnya sebelum kena virus corona itu agak rawan penyembuhannya agak lebih berat. Nah, pramila mugi-mugi estu kita semuanya terjaga dari berbagai penyakit menika dilindungi Allah lan kita saged bertahan dan bersabar dalam kondisi pandemi menika ngantos benjang sareng-sareng kita bisa keluar dari pandemi ini dengan selamat semuanya. Amin Allahumma amin. Saking kaula kirang langkung nyuwun agung papunten walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.